temanya video ini adalah apakah masih worth it masuk ke crypto di 2025? So, untuk menjawab pertanyaan itu, you gak bisa asal percaya opini teman, opini influencer, opini termasuk saya di video ini. Harus berdasarkan data, harus berdasarkan sesuatu hal yang bisa kamu verifikasi, research sendiri, dan buktikan dengan researchmu sendiri bahwa yes, itu memang benar. Omong secara logika garis besar dulu. Ini kacamata investor. Oke? Sebagai investor, betul nggak kamu mau cari jalur, apa itu asetnya, apa itu investmentnya, yang memiliki kenaikan yang paling tinggi di antara yang lain, dan karena kalau memiliki kenaikan paling besar tapi resikonya besar juga gak bagus dong. Kenaikan paling besar, resiko paling rendah. Dikombinasikan dua faktor itu, kalau kamu dapat perfect asset yang memiliki kenaikan paling banter terus resiko paling rendah, otomatis secara long term kamu yang paling maju. Secara logika masuk akal. Oh, tapi gimana cara ukur itu? Gimana cara tahu data itu secara real, bukan opini? Di dunia investing ada istilahnya untuk mengukur. So kalau kita ngomong kenaikan paling banter itu kan analoginya kuda mana paling cepat. Betul kan? Ada angka dan statistik yang ukur berapa cepat kuda ini. Kuda itu aset ini berapa cepat kenaikannya. Terus juga ada statistik dan angka yang bisa ngukur berapa besar resikonya aset ini. Resiko gagal, resiko gak sesuai harapan. Oke? Dua istilah ini namanya apa saja? Untuk ngukur kenaikan sebuah aset itu namanya CAGR. Itu bahasa Inggrisnya. CAGR. Singkatan dari Compound Annual Growth Rate. Kalau di Indonesia kan something like tingkat kenaikan tahunan secara compounding atau something like that. Itu untuk ngukur berapa cepat kenaikannya sebuah aset. Untuk ngukur resiko, nah resiko kita sampingin dulu. CAGR dulu yang kita fokusin. You harus tahu secara research sendiri. Tanya ke AI, tanya ke Google, apa itu CAGR-nya? Bitcoin, property, emas, saham, so IHSG, S&P 500, indeks saham manapun yang kamu pilih. Right? Apapun itu investment yang kamu pertimbangkan, deposito, right? Apa itu CAGR-nya masing-masing jalur, masing-masing aset, masing-masing kuda. Nah, editor bisa tampilin, mereka bisa tampilin CAGR-nya Bitcoin 100 sekian persen per tahun, CAGR-nya emas berkurang dari CAGR-nya Bitcoin, CAGR-nya saham, indeks saham, semua berkurang dari Bitcoin, CAGR-nya property berkurang dari Bitcoin. Tapi itu apa yang ditampil editor, kamu harus research sendiri. Kalau enggak, itu asal percaya. Betul ya? Kemudian, kalau kamu sudah melakukan research itu dan secara data kamu bisa dapat jawaban, oh ternyata dari semua jalur aset kelas atau investment, memang Bitcoin yang memiliki CAGR paling tinggi di antara yang lain. Nah, berarti kamu tahu secara kuda mana yang paling cepat? Memang jawabannya Bitcoin. Secara statistik, secara data. Kemudian, kamu harus back up jawaban itu dengan faktor kedua. Risikonya berapa tinggi? Dan di dunia investment, dunia statistik, ada angka buat ukur resiko. Namanya apa? Sharpe ratio. S-H-A-R-P-E. Rasio Sharpe. Dan ini di dunia statistik mengukur resikonya masing-masing jenis aset itu apa saja. Dan resiko itu fluktuatif. Di setiap saat Sharpe ratio ini bisa begini. Dan nah saat sekarang I belum research Bitcoin berapa. Tapi intinya kalau Sharpe ratio-nya di atas 1 itu aset kelas yang aman. Di bawah 1 itu aset kelas yang resiko tinggi. Dan kalau kamu ngukur Sharpe ratio-nya masing-masing aset, ternyata kalau nggak salah sekarang ini Bitcoin di angka sekitar 4, tapi ini nanti dikonfirmasi sama editor. Oke? Sharpe ratio-nya sekitar 4, yang artinya super aman, atau berapapun itu angkanya, tapi di atas 1 pentingnya. Sedangkan aset kelas sejenis S&P 500, yaitu indeks saham Amerika, atau IHSG pun juga bisa di-research. Sharpe ratio-nya kalau nggak salah 0,8. Nah itu mungkin sedikit beda, tapi bisa ditampil sama editor. Yang artinya secara risk profile, Bitcoin memiliki resiko yang lebih rendah daripada S&P 500. Sedangkan juga memiliki CAGR yang lebih tinggi daripada S&P 500 atau indeks saham. So, secara data, bukan opini, you barusan dapat jawaban bahwa yes, even di 2025, long-term thinking, crypto, Bitcoin, masih ada tempatnya untuk dimasukin ke portfolio basically siapapun investor itu. Oke? Tapi sebenarnya itu hanya menjawab, oke, apakah masih worth it masuk ke Bitcoin?
pertanyaan berikutnya begini. Kalau nggak salah yang pertama kali ucap Bitcoin akan mencapai $1 juta by 2030 something. Itu Michael Saylor, yang secara publik, yang secara besar ya. Dia ucapin Bitcoin akan mencapai $1 juta by 2032 atau something like that. Dan akan mencapai $13 juta sebelum 2045. Dia posting itu 1-2 tahun yang lalu. Oke? Nah, kalau kamu subscribe ke ide, kalau kamu masuk golongan yang setuju bahwa yes, Bitcoin akan mencapai minimal $1 juta, mungkin butuh 5 tahun, mungkin butuh 10 tahun. Tapi pokoknya akan mencapai $1 juta. Sedangkan harga sekarang ini aku lagi rekam akhir-akhir Maret 2025, 87.000 sekian dolar, right? So, mesti ada kenaikan berapa itu? 12 kali lipat? Goal kamu sebenarnya sesimpel ini. Gimana caranya bisa melipat gandakan jumlah Bitcoin yang harusnya saya bisa miliki? Kalau saya cuma punya, kayak hari ini sekarang Bitcoin berapa? 1,3 M, 1,4 M rupiah per satu Bitcoin. Donamu berapa? Anggap aja 1,4 dan you bisa beli satu Bitcoin. Pertanyaan yang harus dipertanyakan sebenarnya gini. Mumpung Bitcoin belum sampai $1 juta, kamu harus bisa cari jalan bukan cuma miliki satu Bitcoin, miliki 2, 3, 4, 5, 10, dan ke atas. Gimana cara melipat gandakan jumlah Bitcoin kamu sebelum dia hit $1 juta? Karena di atas $1 juta, ya nanti tanda tanya lagi. Masih bisa ke 13 juta atau enggak? Paham ya? Tapi yang kita tahu, yes, akan ke $1 juta. So, mumpung belum $1 juta, gimana cara melipat gandakan jumlah Bitcoin Anda? Nah, itu pertanyaan emas. Oke? So, kalau kamu lihat ke kegiatan kami di dalam komunitas kita, semua yang kita lakukan hanya bertujuan satu hal saja, melipat gandakan jumlah Bitcoin. Gimana pun caranya. Satu cara adalah untuk timing gerakan tengah-tengah menuju $1 juta, bukan garis lurus guys. Dia dari 15.000 ke 108.000 sekian. Di 105.000 kita secara publik bilang kita akan keluar sell dari kripto. Tapi untuk tujuan beli balik waktu lebih murah, right? Beli lagi waktu di 80 ribuan. Itu kita posting kemarin. So, kalau kamu punya satu Bitcoin waktu di 105.000 dolar, beli lagi di 80.000, itu menambah 25%. Jadinya 1,25 Bitcoin. Cuma satu contoh ini. Ya. Nah, coba itu dilakukan sepanjang sekarang sampai $1 juta. Itu satu cara. Cara kedua, untuk pas dia lagi mau turun, cuan pakai short. Nah, itu memang strategi yang harus dipelajari, tapi itu satu strategi yang valid, di momen yang valid. Strategi ketiga, income. Income-nya harus dinaikin, didongkrakin. Karena kalau income-mu dulu cuma mampu beli 1,5 M, so 1 Bitcoin misalkan, kalau kamu bisa dongkrakin income jadi 3 M, ya otomatis punyanya 2 Bitcoin, bukan cuma 1. So dongkrak income, satu strategi lagi. Strategi altcoins di momen yang tepat dan koin pilihan yang strategis, itu juga jalur untuk multiply, melipat gandakan jumlah Bitcoin. Strategi mana yang dipakai? Atau kombinasi strategi yang mana yang dipakai? Nah, itu yang harus kamu memutuskan sendiri. Cari jalan supaya bisa melipat gandakan jumlah Bitcoin Anda. Karena kalau pertanyaannya, apakah worth it untuk masuk ke crypto atau Bitcoin di 2025? Jawabannya of course. Kigar paling tinggi Bitcoin, Sharpe ratio yang paling rendah, atau Sharpe ratio yang paling aman, Bitcoin juga. Tapi golden question, pertanyaan yang paling penting justru, you bisa punya berapa sebelum $1 juta? Dan jangan bandingin kiri kanan, jangan bandingin temanku punya berapa, orang itu punya berapa. Yang penting cuma satu, you butuh berapa buat hidup gaya yang you inginkan. Biar bisa bebas, biar bisa berhidup dan berada di manapun yang kamu pingin. Punya barang-barang, rumah, apapun itu sesuai standar yang kamu pingin. Itu patokanmu. Dan kalau kamu pikir, oh, dream home aku, rumah impian aku, mobil impian aku, semuanya dihitung-hitung 10 M. Aku sekarang ini gak ada 10 M. Hello, sekarang harga Bitcoin berapa? Nanti Bitcoin $1 juta itu berapa kali lipat? Tinggal you butuh berapa Bitcoin. Udah, itu aja. Right? Sisanya tinggal take action. Dan kalau gak cukup tahu buat bisa gerak take action, you harus cari jalan supaya tahu informasi. Semua yang kamu dengarkan di video ini itu ilmu yang kalau kamu belum tahu sebelum nonton ini, dulunya gak tahu. Dan hanya dengan cuma nonton satu video aja, bisa merubah semuanya untuk kamu. Right? Bayangin kalau bisa jauh lebih aktif dalam hal itu. Anyways, itu jawaban aku. Apakah masih worth it masuk ke Bitcoin 2025? Dan itu fokus kita di dalam komunitasnya Mindstack. Right? Melipat gandakan jumlah Bitcoin Anda
dengan jurus-jurus yang you pilih aja mau yang mana atau mau semuanya. Up to you. Yang penting, sebelum $1 juta per satu Bitcoin, kamu harus miliki cukup banyak Bitcoin biar bisa hidup bebas. Mumpung kesempatannya masih di depan muka kamu. Oke? Itu dulu sementara. Sukses guys. Dan salam ngumpul banyak Bitcoin bersama kami. Bye.